Ku tunggu para sahabatku yang ku tunggu semoga datang. Ya, saya monolog dan monolog. Saya belum membuka tamu dan saya tidak mau jadi tamu. Saya ingin monolog saja. Iya. Ya, yang jelas ada rekamannya. Kalau rekamannya saya sebarkan kepada orang-orang. Walaupun mungkin sekarang mereka belum nonton, tapi nanti karena rekamannya ini bisa ditonton. Ya, begitulah. Tunggu saja. Aduh, sudah ada yang datang ya. Ju Hendri. Ya, Ju Hendri, selamat malam. Sudah bertemu dengan Mr. Tony ya. Selamat malam ya. Ada di rumah atau di mana? Pernah berapa kali nonton Mr. Tony ya? Kalau sudah pernah syukur, kalau belum pernah jangan cepat-cepat tinggalkan saya ya. Tapi ini namanya harapan ya. Setiap orang bisa berharap ya. Setiap orang bisa berharap ya. Ya, walaupun satu orang, tapi saya anggap dia adalah terhormat ya. Yang lain mungkin nanti akan menyusul ya. Yu Hendri Sitang. Nah, tertutup ya. Oke. Ya, jadi perkenalkan ya, nama saya Mr. Tony ya, umur 70 tahun ya, 70 tahun ya. Kemudian profesi sebagai praktisi kesehatan 3 dimensi. Ya, sudah ada yang bergabung lagi, siapa itu? Ananon ya, terima kasih yang bergabung. Jadi sebagai praktisi kesehatan 3 dimensi. Nah, kemudian ambisi saya ya sebagai seorang manusia ya harus memiliki ambisi ya. Kalau orang tidak punya ambisi atau boleh katakan mimpi ya, maka itu kita tidak akan melakukan apa-apa ya. Nah, mimpi besar saya, ambisi besar saya adalah sehat sampai akhir hayat. Wah, luar biasa ya. Bisakah itu ya? Nah, inilah menjadi pertanyaan. Bisakah Mr. Tony sehat sampai akhir hayat ya? Bukan cuma sehat raganya, tapi juga sehat pikiran, perasaan, nafsunya, dan juga sehat secara spiritual. Apakah bisa? Pertanyaannya ya. Ya, maka yang mau sehat sampai akhir hayat ya bergabung sama saya ya. Yang mau sehat sampai akhir hayat ya bergabung ya, karena nanti di akhir daripada cerita saya ya, ini tentu ada kiat-kiat yang sudah saya lakukan ya. Apa saja yang sudah saya lakukan ya. Nah, kemudian itu ya. Sekarang sifatnya umum ya. Nah, ada lagi namanya Enjang Saipul. Nah, terima kasih ya. Kalau belum pernah dengar Mr. Tony ya, maka inilah namanya Mr. Tony ya. Ya, oke. Jadi saya katakan tadi ambisi besar Mr. Tony ya adalah sehat sampai akhir hayat. Apakah bisa? Makanya manusia itu hanya berusaha ya. Jadi ada yang mengatakan man suppose God dispose ya, artinya manusia itu artinya merencanakan atau berharap, Tuhanlah yang menentukan. Tapi karena Tuhan itu adalah, saya katakan, yang maha baik ya, maha murah, maha segalanya, maka tergantung manusianya ya. Karena Tuhan Sang Pencipta sudah memberikan kita pikiran, perasaan ya, diberikan nafsu, diberikan kehendak, diberikan roh ya. Nah, yang menghidupkan itu namanya roh ya. Kemudian sudah diberikan raga ya, kurang lebih sempurna ya. Ya, ada juga yang lahir itu raganya kurang sempurna, tapi kalau saya merasakan raga saya sempurna. Sampai umur 70 saya belum mengidap penyakit tertentu. Jujur, penyakit saya asam urat, tapi masih stadium 1 ya, diobati bisa sembuh ya. Moga-moga asam urat saya bisa sembuh karena saya belum melakukan sesuatu untuk asam urat saya. Demikianlah ya. Jadi
tadi kata sehat ya. Nah, sehat itu apa? Nah, orang kan bertanya, sehat itu apa? Nah, kalau secara singkat sudah saya sering katakan ya, yang namanya sehat itu bukan cuma sehat raga ya, raga juga itu sehatnya tidak 100% ya. Nah, apalagi yang sudah tua macam saya ya, ya barangkali yang sudah tua macam saya barangkali otaknya masih bagus ya, pendengarannya ada yang mungkin sudah kurang ya, matanya juga sudah blur ya, kemudian taraf pemikirannya mungkin juga sudah banyak yang dilupakan atau sudah mendekati pikun, atau kemudian yang sudah tua ini sudah jalan susah ya. Nah, tapi puji Tuhan, Mister Tony di usia 70 ya masih bisa jalan 1 jam 2 jam ya, masih bisa jalan kaki ya. Artinya termasuk orang-orang yang sehat ya. Namun semua itu tentu saja bukan tanpa persiapan ya. Ada juga Willy yang sudah bergabung, selamat malam ya, sudah Willy ya. Nah, terima kasih ya. Jadi saya ulangi terus ya. Kalau ikuti Mister Tony ya, jadi ini Mister Tony adalah praktisi kesehatan 3 dimensi, raga, jiwa, dan spiritual atau rohani. Pasti Anda ya sering mendengar tentang kesehatan, tapi kita bahas hubungannya antara raga ya, antara raga, pikiran, perasaan, nafsu, kemudian hubungannya dengan aku ya, karena jarang orang mengatakan aku adalah kata filsafat, mengatakan kalau bahasa itu subjek, saya yang melakukan sesuatu ya. Jadi kata aku tuh sangat penting dalam pemikiran Mister Tony ya, karena aku ini memiliki apa? Memiliki yang namanya pemahaman, yang kedua memiliki kesadaran, yang ketiga memiliki kehendak ya. Nah, memiliki diri. Nah, itu diri itulah. Jadi diri itu memiliki pemahaman, meliputi kesadaran, meliputi kehendak ya. Ini saya perjelas ya, karena kalau kita tidak jelas dalam hidup kita itu tidak jelas, maka kita akan campur aduk ya. Nah, ini kenapa bisa demikian? Nah, kita tidak bisa menjawab. Kenapa bisa demikian? Kita tidak bisa menjawab karena semua menjadi campur aduk ya. Maka seorang yang ingin sehat, seorang yang ingin sehat sampai akhir hayat, ya raganya, ya jiwanya, ya rohnya, spiritualnya, harus memahami dulu apa itu sehat ya. Nah, itu definisi ya. Karena kalau kita dalam pembicaraan ya, pembicaraan antara manusia juga mesti ada definisi. Ya, itu definisi itu kan bahasa aslinya bahasa Latin ya. Ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris definition. Nah, dalam bahasa definisi ya. Apa itu definisi? Ya, dari kata itu artinya dibatasi ya. Jadi semua itu harus ada pembatasannya, harus ada pembatasannya. Ya, itu makanya misalnya begini. Apa itu kesehatan? Itu ada dijelaskan. Menurut WHO ya, World Health Organization ya, yang ada di Amerika. Entah di mana markasnya itu WHO, saya kurang tahu. Mungkin di Jerman barangkali WHO. Sehat adalah ya keadaan sejahtera ya, keadaan sejahtera raga ya, raga, jiwa, sosial, dan spiritual ya. Sejahtera itu apa? Ya harus dikatakan sejahtera adalah keadaan yang adalah normal ya. Artinya tidak berkekurangan ya. Kalau berkekurangan berarti belum sejahtera ya. Itulah istilahnya ya. Jadi yang sehat itu ya sejahtera itu ya fisiknya, termasuk raga ini kalau kita memiliki raga, ya jiwanya, pikirannya, perasaan, nafsunya, kemudian juga dirinya sendiri, spiritualnya, karena manusia itu yang ngomong ini sebetulnya makhluk gaib, makhluk spiritual sebetulnya ya. Cuma kita tidak pernah menyadari, masa saya maksud iya jelas. Itu menjadi spiritual kalau kita besok lusa dipanggil Tuhan, atau orang yang dipanggil Tuhan itu raganya yang sekarang masih bergerak-gerak melihat begini, kalau dipanggil Tuhan itu raganya tidak bisa bergerak-gerak lagi ya. Mata yang walaupun matanya bagus, matanya begini, hidungnya mancung,
semua itu sudah tidak berfungsi ya. Karena kenapa tidak sudah berfungsi? Karena sudah tidak ada yang menggerakkan, yang menghidupkan. Nah, yang menggerakkan, yang hidup ini disebut roh ya, atau mengatakan arwah ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan soul ya, atau mengatakan spirit ya. Kalau bahasa Latin mengatakan spiritus ya. Nah, spiritus itu artinya roh itu ya. Nah, itulah. Sudah jelas? Ya, kalau ini sudah jelas kita gampang ya. Tapi kalau ini saja kita belum jelas, belum bisa membedakan, nah, akan susah ya. Nah, maka sudah jelas ya, namanya kesehatan 3 dimensi. Raga, jiwa itu meliputi pemikiran ya. Pemikiran meliputi perasaan dan nafsu. Ya, karena nafsu saya masukkan ke dalam jiwa karena ini energi ya. Energi ya, sedangkan pikiran itu adalah alat untuk berpikir ya, untuk memahami sesuatu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu memakai pikiran. Disebut penalaran ya. Nah, kalau perasaan itu sifatnya adalah untuk merasakan ya, untuk menimbang-nimbang, maka keadilan itu disebut rasa keadilan. Kemanusiaan juga ada rasa kemanusiaan. Ketuhanan juga ada rasa ketuhanan ya. Makanan juga mengandung rasa ya. Wah, misalnya itu rasa apel, rasa jeruk ya, rasa mangga ya, misalnya gula-gula itu artinya rasa. Nah, ya, untuk merasakan ya. Karena rasa itu berbeda-beda. Nah, ya begitu. Nah, ini harus jelas. Kalau tidak jelas tidak bisa. Ya, harus jelas. Yang sudah bergabung Esther ya, selamat malam, saya sebut saja ya, walaupun tidak ingin disapa, saya sebut Esther. Terima kasih bergabung dengan Mr. Tony ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu persis ya, ini fungsinya apa, ini bagaimana cara kerjanya, kita enak. Dalam hidup itu enak ya. Kan banyak orang sekarang masih campur aduk ya. Mana yang roh, mana yang jiwa, mana yang raga ya. Nah, raga ya, selalu saya jelaskan, raga itu yang kelihatan, yang paling nampak kalau orang sakit atau sehat itu raganya ya. Nah, raga itulah faktor luar ya, kelihatan di situ ya. Kalau lihat orang terbaring di tempat tidur, maka dikatakan dari raganya kita lihat bahwa dia lemah ya, dia tidak bisa jalan, dia lumpuh dan sebagainya. Itulah yang dilihat raganya ya. Yang sakit adalah raganya, itulah sakit raga ya. Ya, kemudian juga kalau kita mau berbicara, ingin melihat pemikiran saya, maka harus mendengar suara. Karena kita manusia dikasih suara, dikasih mulut ya, kita lengkap pita suara dan sebagainya. Kemudian timbullah pemikiran ya. Jadi kita bisa, otak kita itu untuk berpikir ya. Nah, juga maka kita manusia berpikir, kita juga memiliki memori ya. Memori artinya untuk menyimpan ya. Karena kalau kita bisa berpikir, karena apa yang sudah kita ketahui di masa lalu ya, mengenai bahasa, mengenai pengetahuan-pengetahuan itu akan disimpan di memori. Nah, untuk kalau kita bicara itu secara tidak langsung memori itu naik semua ya. Ya, jadi begitulah ya. Nah, sekarang kalau kita ingin sehat sampai akhir hayat seperti Mr. Tony, kok ada ya? Bagaimana Mr. Tony kok orang bisa sehat sampai akhir hayat? Nah, ini begini ya. Sebenarnya kesehatan itu manusia tidak pernah 100%, tidak pernah 100% ya. Kesehatan jiwa juga mungkin tidak bisa 100%, mungkin cuma 80 atau 75% kalau pakai bahasa matematika ya. Nah, jadi demikian juga ya, pikiran juga, kesehatan pikiran tidak 100%, mungkin cuma 90 ya. Kesehatan raga mungkin hanya 70 ya. Itulah, tidak bisa. Ini bukan soal 100% ya, karena begini. Kalau mengatakan misalnya saya Mas Tony, apakah raganya Mas Tony itu sehat 100%? Tidak mungkin ya. Paling 80, mungkin 75. Kenapa? Ya, contoh ya. Contoh kecil ya. Kalau saya untung saya masih bisa melihat ya. Jadi tulisan-tulisan kecil itu macam sekarang nih. Ya, ya. Suatmo Adi ya, masih melihat ya. Dalam jarak 30 ini, jarak 20 jelas. 30 saya masih bisa lihat tulisan-tulisan itu. Ya. Kemudian ada lagi Makmur
napus apa itu ya, enggak jelas yang tertutup ya, tertutup tulisan putih ya. Nah, yang jelas saya tahu ya, ya Nibros, Nibros Ios. Ya, saya masih bisa melihat ya. Ini bukti ya bahwa Mr. Tony umur 70 masih bisa melihat tulisan kecil. Saya membaca tanpa kacamata baca. Ya, inilah kesenangan saya karena saya merawat mata saya. Nah, ya itu jelasnya ya. Jadi kesehatan tidak pernah 100% ya. Ya, seperti orang kaya ya, kaya itu kayanya berapa? Enggak ada ya. Jadi seperti pengetahuan orang tidak pernah 100%. Tidak ada orang manusia yang bisa mengetahui segala sesuatu, tidak ada. Ya, tidak ada orang yang bisa mengetahui segala sesuatu ya. Saya juga pengetahuan saya terbatas pada ilmu pengalaman yang saya miliki. Nah, itulah. Ada juga itu Suhartin. Nah, terima kasih Suhartin. Jadi jelas ya. Nah, sekarang tentang pemahaman ya. Nah, pemahaman itu bukan pemikiran, beda ya. Kalau saya mengatakan itu disebut understanding ya. Understanding itu berarti memahami halnya ya. Makanya dikatakan under itu di bawah, stand itu berdiri di bawah. Jadi tahu kalau kita mengerti manusia, tahu mengapa manusia demikian. Nah, paham ya? Mengapa kok rambut orang tuh kalau sudah tua kok putih ya? Nah, iya, terus ada juga pertanyaan, apakah rambut bisa dihitamkan? Bisa. Ya, itu pertanyaan, bisakah? Ya. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini. Jadi kalau orang punya pemahaman, akhirnya bisa mengerti halnya dengan lebih jelas, lebih tegas. Kalau cuma kenal, enggak bisa. Ya. Kalau kita cuma kenal, enggak bisa. Ya, nah, kenal itu baru tahapnya di luarnya aja, identitasnya diketahui. Misalnya kita ketemu orang di jalan ya, ada orang naik motor kencang ya. Kita cuma lihat identitasnya siapa itu kita enggak tahu. Kita memang lihat itu seorang laki-laki pakai motor jenis ini, tapi ini kita tidak kenal. Kalau paham itu kita jelas. Oh, dia rumahnya di sini, apa namanya, kerjanya di sini, istrinya ini, anaknya berapa. Ini namanya sudah mulai memahami. Kenapa dia cepat-cepat ya, dia kelihatan kencang, kenapa ya itu. Nah, itu namanya understanding. Ya, kalau cuma mengenal tuh lihat aja identitas di luarnya. Nah, banyak sekarang ya, banyak ya ini apa namanya semacam pengalaman Mr. Tony kalau ketemu orang, ada yang kalau ketemu orang itu ya diam saja. Ya, apalagi kita suka jalan toh, kan macam Mr. Tony kan suka jalan-jalan ya, macam kalau di Makassar itu yang terkenal ada Anjungan Pantai Losari misalnya. Nah, saya sering jalan-jalan di sana. Ya, dari mulai hotel yang namanya apa sih? Makassar Golden Hotel ya, ke timur terus Losari Beach Hotel, ke timur terus akhirnya sampai di mukanya Stella Maris, mukanya Arya Duta, sampai Masjid Amirul Mukminin Makassar ya. Terus kalau lurus terus maka sampai di CPI ya. Ada di jembatan CPI langsung terus sampai di uh, rumah sakit Departemen Kesehatan ya. Di situ ada masjid Kubah 99. Kemudian disitulah namanya kawasan CPI ya. Jadi kota Makassar ini memiliki ruang hijau yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya puji inisiatif daripada dulu Pak siapa namanya Pak Wali Kota ya, termasuk Pak siapa namanya Ilham Arif Sirajuddin, sama kemudian yang terakhir Dani Pomanto, kemudian siapa lagi Amiruddin Maula dan sebagainya ya. Kita memang demikian ya, karena para wali kota di dunia ini belajar dari negara-negara lain bagaimana menyehatkan masyarakat. Nah, itulah. Nah, itulah ya. Jadi kalau kita ketemu orang ya, kalau kita yang orang manusia sosial ya, selalu dia ingin bertegur sapa dan rata-rata manusia suka ditegur. Kebanyakan ya, karena ingin dikenal. Macam ini TikTok ya. TikTok kita kan ingin dikenal ya. Ya, di TikTok ini kan jelas ini saya kan TikToker ya, baru mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Mungkin saya hampir 8 bulan ya, saya mulai ya, saya harus mengenal TikTok, kayak apa TikTok itu ya. Nah, saya ikuti saja ya. Saya punya kalau tiap hari saya lakukan apa? Lakukan satu hari cari cari namanya follower ya. Target saya, follower saya tiap hari saya dapat 20 ya, 20 orang follower ya target ya. Nah, itu harus kerja harus pakai target ya. Nah, jangan kita sembarang ya.
Nah, kita apa namanya, nice-nya apa, visinya apa. Kalau saya jelas kesehatan 3 dimensi. Ada yang nice-nya cuma menyanyi, hiburan boleh. Ada yang nice-nya lucu-lucu, boleh. Ada yang nice-nya apa namanya, eh, berdagang, boleh. Ya, ada nice-nya ada kritikus, boleh. Ada yang ya, terserah. Kalau saya, nice saya menyampaikan kepada semua orang, karena semua orang butuh kesehatan. Ya, kalau hiburan juga semua orang butuh hiburan, tapi kalau kesehatan itu lebih penting. Kenapa? Kita mau menghibur diri, mau dihibur, kita harus siap dulu. Ya, kita mau bepergian, jalan-jalan kemana-mana, kita harus siap dulu. Kalau kita harus siap, biar dikasih uang, enggak mau. Ya, kita harus, maka sehat itu sangat penting. Ya, nah, istilahnya kalau kesehatan namanya infrastruktur. Ya, kalau itu infrastruktur itu tidak mantap, orang mau pergi dipikir-pikir ya. Mau misalnya saya mau ke Jakarta dalam keadaan sakit, tentu saya tidak mau. Ya, itulah. Nah, karena saya juga sering bepergian ke Jakarta, ke Jogja, ya, ke Jambi ya, dengan pesawat itu tentu membutuhkan kesehatan. Makanya saya jadi manusia tidak mau sakit ya. Nah, perlu saya sampaikan ya, saya selama merantau ya, merantau di mana di Sulawesi itu, ya saya sudah selama 84 berarti 16 ditambah 25 ya, berarti saya sudah 41 tahun di Sulawesi. 12 tahun di Sulawesi Tenggara, kemudian pindah 96, saya pindah tugas di Makassar sampai saya pensiun. Nah, selama ini ya, karena saya sudah mempunyai tadi ancar-ancar pikiran ya, saya harus sehat sepanjang hayat ya. Kenapa? Anda pasti bertanya, kenapa? Karena kalau kita merantau, apalagi bawa istri dan anak, kalau kita tidak siap bagaimana kita bisa menghidupi istri dan anak? Ya kan tidak mungkin. Ya, maka prinsip saya sehat dulu ya. Nah, begitu. Ya kalau kita ceritakan ya banyak lika-likunya. Yang jelas sekarang umur 70, saya punya anak 6, mereka sudah kawin semua, sudah punya anak semua dan tidak ada yang tinggal di rumah. Ya terserah mereka, saya memberikan kebebasan pada mereka. Nah, apa tadi saya katakan antara pemahaman dan pemikiran. Ya, nah, kalau manusia ya, kita manusia ini baik laki maupun perempuan ya, harus memiliki pemahaman yang benar. Ya, pemahaman yang benar tentang diri kita. Ya, maka filosof Aristoteles dari Yunani mengatakan ya kita harus mengenal diri. Nah, sayangnya banyak orang belum mengenal dirinya sendiri. Boleh kita bertanya sama saya. Seandainya kita mengenal diri kita sendiri ya, maka jarang orang sakit. Ya, kenapa? Kalau mengenal diri berarti kan tahu, oh ini makanan itu tidak cocok untuk saya, jangan dimakan. Ya, oh ini makanan ini tidak cocok untuk saya, jangan dimakan. Oh ini sudah terlalu banyak, tubuh saya istilahnya sudah banyak ini, jangan. Ya, tapi kenyataannya banyak orang sakit. Ya, nah apalagi di Indonesia itu budayanya kalau sakit baru ke puskesmas atau rumah sakit. Padahal yang benar menurut pendapat saya, sebelum sakit kita periksa. Ya, misalnya begini, saya masih sehat, lebih baik kita periksa. Nah, jadi kalau periksa paling kasih obat, dokter kita minta petunjuk dokter bagaimana agar supaya kita sehat. Ini yang benar sebetulnya, yang lebih baik. Tapi banyak orang kalau sudah sakit baru ke puskesmas atau rumah sakit, ya sudah terlambat. Sudah badannya sakit, ya keluar uang, tidak bisa kerja, tidak dapat uang, kehilangan uang, ya kehilangan kesempatan, merepotkan lagi. Ya, tapi ya semua itu harus kita repot, itu emang sudah resiko sebagai manusia, ya resiko sebagai manusia, ya. Nah, kata memahami diri sendiri tadi ya. Jadi ini yang yang kecil-kecil kita cari contoh saja yang kecil-kecil ya. Sekarang banyak anak-anak ya di rumah sakit, ini bukan riset saya. Ini saya bukan riset karena seharusnya itu kita riset. Banyak anak sudah sering sakit ya. Ada yang sudah sakit anak-anak sakit ginjalnya, ada yang sakit matanya, ada yang sakit paru-parunya, ada sakit jantungnya, ada yang sudah. Nah, kenapa? Karena mereka orang tuanya, anaknya mereka masih belum tahu ya bagaimana menjaga kesehatan. Karena sekarang di pasaran-pasaran kan banyak itu makanan-makanan ya, terutama menggunakan zat pewarna ya, itu yang pertama.
yang kedua zat pengawet, dan yang ketiga garam dan vitsin terlalu tinggi. Ya, garam vitsin yang terlalu tinggi ini mempengaruhi pembuluh darah. Ya, makanya ada teman saya kerja itu di Makassar, dia tidak mau makan pakai vitsin. Ya, kalau mie itu dia tidak suka, mie dimasak biasa ya, pakai bawang merah, bawang putih, ya, baru dikasih garam sedikit. Tidak mau dia makan vitsin. Ya, ya. Nah, itulah anak-anak sekarang. Jadi orang tua karena anak dikasih uang jajan di sekolah atau dari mana, semua dimakan ya, semua dimakan, apalagi eh teh botol dingin, wah enak sekali ya. Padahal itu akan mengganggu pencernakan anak-anak ya. Jadi banyak yang tidak tahu ya. Nah, jadi banyak orang kena penyakit itu karena ketidaktahuan ya. Nah, bisa juga karena kebodohan, bisa juga karena kurang peduli ya. Nah, itulah makanya kita harus memiliki pemahaman ya, bahwa tubuh itu kalau misalnya mata membutuhkan vitamin A, ya kasih vitamin A banyak-banyak ya, macam apa wortel ya. Ada orang yang tidak mau wortel, nah, kasih juga lombok, banyak orang tidak mau lombok. Kemudian kasih juga tomat, banyak orang tidak mau makan tomat. Ini vitamin A saja ya. Nah, kalau kebanyakan sekarang yang saya lihat itu adalah minum gula terlalu banyak ya. Nah, apalagi orang-orang lansia macam saya tidak bisa konsumsi gula terlalu banyak ya. Normalnya satu orang itu konsumsi gula itu 9 sendok makan ya. Nah, jadi kalau kita minum kopi 2 kali ya, terolah sudah 2 sendok ya. Minum susu 2 kali ya sudah 4 sendok makan ya, belum lagi yang lain-lain ya. Karena semua makanan-makanan sayuran itu juga mengandung gula, tapi sudah gula yang antioksidan ya, artinya gula yang yang antioksidan ya, istilahnya antioksidan ya. Nah, begitulah. Jadi macam saya orang lansia ya, tentu saja beda makanannya dengan orang-orang yang tidak lansia ya, karena memang struktur tubuhnya sudah berbeda ya. Jadi banyak orang yang mengatakan demikian ya. Nah, makanya kita harus selalu belajar memahami segala sesuatu. Nah, Mr. Tony, saya sebagai orang yang sudah lansia ya, tadi program saya tadi ingin sehat sampai akhir hayat ya, ini khususnya yang sudah lansia ya, karena mungkin banyak penonton saya yang sudah lansia atau yang sudah mungkin sudah 30, 40, 50, 60, 70 ya. Nah, ini harus kita tahu ya, bahwa fisik kita, organ tubuh kita tidak seperti dulu ya. Sudah mulai ada yang kendor ya, mungkin jantungnya tidak sekuat dulu, terus mungkin ginjalnya sudah tidak sekuat dulu, kemudian kandung kemihnya tidak sekuat dulu, lambungnya sudah bermasalah. Banyak orang yang sudah lambungnya bermasalah seperti penyakit MAH dan penyakit asam lambung ya. Kenapa demikian? Iya, karena tadi dikatakan ada ilmu yang mengatakan bahwa kebanyakan penyakit itu awalnya dari jiwa, dari pikiran ya, dari perasaan ya. Karena itulah katakan jiwa itu meliputi pikiran dan perasaan ya. Nah, kalau diri saya sendiri meliputi pemahaman dan kesadaran. Beda ya, ini beda. Yang orang tidak campur adukan antara jiwa dan spiritual ya. Nah, kalau spiritualnya bagus ya, artinya akunya inilah berfungsi dengan bagus, dengan sehat ya. Maka kalau pikiran itu memiliki pikiran negatif misalnya tentang suatu, maka dia mengatakan terima kasih Betty Lohi yang memberikan mawar. Terima kasih banyak ya. Nah, terima kasih banyak ya. Nah, begitu ya. Jadi itulah tadi ngomong lupa. Saya dapat hadiah mawar, saya langsung lupa sama itu ya. Nah, jadilah begitulah ya. Jadi caranya ya, kita manusia itu kita tahu kalau kita spiritualnya bagus ya, rohnya bagus ya, artinya sehat betul-betul ya, maka kita mengerti bahwa pikiranku tidak bagus. Misalnya contoh ya, pagi-pagi ya, misalnya istri saya marah ya, misalnya marah, atau anakku marah sama saya. Kalau kita biasa itu orang tidak berpikir, tidak punya pemahaman, kita juga langsung marah ya. Bisa juga setelah marah kita bertengkar ya, keluar kata-kata yang tidak baik, akhirnya bisa menjadi memukul atau dipukul menjadi bau pukul. Nah, begitulah. Tapi kalau kita memiliki pemahaman,
Saya sebagai orang yang sudah istilahnya sudah paham tentang banyak hal, saya mengatakan tidak usah dilayani. Itu ya. Tapi banyak orang kan sekarang rumah tangga bertengkar. Kenapa? Karena tidak ada yang mau mengalah, ya. Jadi teman-teman saya banyak ya yang sudah janda, yang janda laki-laki, yang duda laki-laki ya, ada di Jogja, ada yang di mana-mana, ada juga janda ya, ada mengatakan pisah ya. Nah, kenapa pisah ya? Saya bilang pasti ada satu tidak mau mengalah ya. Padahal sebenarnya menurut teorinya Mr. Tony, teori Mas ini ya, itu laki-laki harus mengalah. Kenapa laki-laki harus mengalah? Karena laki-laki itu dikasih pemikiran yang lebih bagus, yang lebih sempurna daripada perempuan. Betul atau tidak? Betul ya. Makanya banyak pemikir-pemikir dunia itu kebanyakan laki-laki. Banyak pemimpin dunia adalah laki-laki. Perempuan paling tidak ada 1% daripada sejarah ini mengenai peradaban manusia ini. Nah, bukan berarti perempuan itu rendah, bukan itu ya. Tapi memang secara fisik saja fisik laki-laki dan perempuan berbeda. Itu artinya memiliki tugas yang berbeda, tidak sama. Kalau laki-laki mau menggunakan kekuatan, jelas perempuan apa saja yang tidak bisa dilakukan ya. Dipegang saja, dilempar, sudah habis. Iya, walaupun saya juga dulu pernah lakukan, tapi bukan penyiksaan lah, sekedar yang namanya masih muda ya, masih umur 30 tahun itu masih labil rentan. Kalau sekarang saya sekarang ya. Umur saya sudah 70, saya harus memberi contoh yang baik. Paling tidak ya, kalau kilaf ya bisa saja manusia itu kilaf ya, manusia bicara yang kasar, bicara tidak baik itu bisa saja ya, tapi sesudah itu kita harus menyadari. Jadi makanya Mr. ini mengatakan ya, kalau diri kita sehat betul ya, diri kita sehat, kan saya bilang ciri diri yang sehat ada 7 ya. Ini sekedar untuk mengulang lagi ya. Diri yang sehat itu ada 7 cirinya. 1, pemahamannya holistik. Artinya pemahamannya holistik artinya menyeluruh, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ilmiah, ilmu ya, bisa dibagikan kepada orang lain. Ya, yang kedua, taat akan kehendak Sang Pencipta, yaitu kebaikan yang kudus. Jadi yang dipikirkan cuma yang baik-baik saja. Ya, yang ketiga, diri yang sehat itu adalah hormat kepada siapapun. Jadi hormat kepada kemanusiaan yang beradab. Hormat. Kata hormat itu bagi seorang yang sehat itu adalah kunci ya. Kata hormat kepada siapapun itu. Tidak pandang latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, latar belakang bahasa, latar belakang sosial, ekonomi maupun dan sebagainya. Karena manusia memiliki hormat, karena manusia memiliki nilai ya. Makanya dikatakan diri yang sehat menghormati siapapun. Orang jahat pun dihormati. Yang dihormati bukan kesalahannya, tapi pribadinya. Kesalahan tetaplah kesalahan, tidak bisa dihormati kalau kesalahan. Jangan menghormati kesalahan ya. Beda. Maka manusia itu berbuat salah, makanya itu di kasus-kasus hukum ada pembelanya ya. Pembela itu kalau bisa mengurangi hukuman, kalau bisa membebaskan. Jadi yang dihargai adalah pribadinya, bukan salahnya tetap salah ya. Salah tidak bisa dihormati ya, karena salah itu adalah perbuatan manusia. Nah, kemudian setelah hormat katanya bermanfaat ya. Diri yang sehat itu ya melakukan segala sesuatu yang bermanfaat saja. Bermanfaat itu bukan cuma untuk saya, tapi juga bermanfaat untuk orang-orang lain. Kalau istilah saya adalah sesama manusia. Nah, itu ya. Jadi itu namanya sesama manusia ya. Nah, kalau dalam bahasa saya adalah sesama manusia. Artinya sama-sama manusia. Nah, kalau dalam kitab saya sudah jelas sekali ya. Nah, kata emansipasi itu begini ya. Kalau di kitab saya ringkas ya, kitab Injil di begini ya. Ini sekedar sedikit ya. Saya kasih kepercayaan saya ya. Begini ya. Lakukan segala sesuatu kepada orang lain seperti apa yang ingin orang lain lakukan kepada kamu. Ya. Jadi kalau misalnya saya ingin dihormati, makanya hormatilah orang lain. Kalau saya ingin dipuji, pujilah orang lain. Kalau saya ingin dibantu orang lain, bantulah orang lain. Kalau saya ingin disayangi orang lain,
sayangilah orang lain. Sederhana kan? Makanya saya suka jadi ya apa namanya? Saya memiliki kitab itu sederhana sekali. Saya suka sekali, ya. Ya, jadi tadi saya katakan ya, ini iman ya, iman tidak sama ya. Orang kita yang nonton kan beda-beda. Ada iman Hindu, Buddha, ya, ada tahu, ada keyakinan, ada Kristen, ada Islam. Tapi saya katakan apa yang saya yakini, ya. Karena manusia harus meyakini sesuatu, ya. Karena meyakini, akhirnya kita melakukan sesuatu, ya. Ya, kalau kita tidak meyakini, maka tidak akan melakukan, ya. Maka kita hanya melakukan apa yang kita yakini. Kita meyakini apa yang kita ketahui. Makanya kalau orang masih pengetahuannya masih kurang, harus belajar terus supaya pemahamannya menjadi holistik, ya. Tadi yang kata manfaat, ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, ciri diri yang sehat, ya. Ya, itu ciri yang kelima, saya ingat-ingat ya. Ciri yang sehat melakukan segala sesuatu dengan semangat. Kenapa? Karena senang, ya. Kalau kita melakukan yang baik itu rasanya senang, ya. Senang. Karena kita kalau melakukan yang baik itu kan kita tidak usah apa namanya istilahnya bersembunyi-sembunyi, ya. Ya beda kalau kita jahat. Jahat itu ya kalau mau mencuri lihat dulu ada orang atau tidak, ya. Nah, oh ada orang, jangan dulu, ya. Nah, kalau ada orang begini kaget dia, ya. Jadi orang-orang jahat itu sebenarnya melakukan suatu tidak dengan semangat. Ya, sangat hati-hati karena takut ketahuan. Ya, beda kalau orang-orang jujur, enak juga, ya. Kalau orang tidak jujur juga tidak enak. Kenapa? Akan ketahuan ketidakjujurannya. Nah, makanya orang tadi mengatakan melakukan dengan semangat, ya. Sama saja kalau kita melakukan tidak dengan semangat, maka hari-hari kita mengeluh. Seorang perempuan yang melakukan kegiatan di rumah tangga karena tidak semangat, ya, dia akan menjadi cepat capek. Kalau orang semangat itu ya memang capek, tapi beda capeknya, ya. Karena capeknya capek berharga, karena capek melakukan sesuatu yang baik, ya. Kalau orang malas itu capek karena capek melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Dan memang tidak ada orang yang suka kepada orang-orang malas. Nah, ini ceritanya, ya. Nah, jadi tadi kembali kemana lagi, ya, karena ngobrolnya ke sana kemari. Jadi ciri orang yang kelima tadi melakukan semangat. Nah, ciri yang keenam, nah ini menjadi karena sudah pertama tadi kan sudah pemikirannya bagus, ya, memiliki yang holistik, ya. Nah, kemudian sudah melakukan hal yang baik, ya, baik menurut saya, baik menurut Tuhan, baik menurut agama, baik menurut masyarakat, ya. Yang ketiga, kita hormat, kita sudah melakukan, maka beda, ya, kita melakukan semangat, maka akan menjadi pribadi yang memikat, ya, pribadi yang memikat. Senang kan, orang senang kan memikat. Coba orang sedih, kita lihat orang begini, sering saya lihat di TikTok kan. Di TikTok itu saya paling tidak suka mendengar lagu-lagu sedih. Kenapa? Bukan bagus lagunya, ya, tapi saya kata-katanya itu saya tidak, karena itu kata-kata kan mempengaruhi kepribadian saya, ya. Kata-kata itu akan mempengaruhi masuk di otak kita, ya. Macam lagu di TikTok terkenal, wah, terkenal yang cinta yang gagal, mengenai apa kemarahan yang luar biasa. Nah, saya tidak terlalu suka, ya. Saya mendengarkan tapi di luar. Saya lebih suka lagunya gospel yang ringan-ringan, ya, lagu-lagu yang menyentuh hati, ya itu. Saya tidak suka lagu-lagu yang sedih, tidak suka, ya. Nah, begitu, ya. Kenapa? Itu mengaruhi perasaan, ya. Ada sebuah penelitian yang di Jerman, yaitu tidak salah Max Planck Institute, mengatakan bahwa kalau kita menyanyikan lagu yang sedih, kebetulan kita sedih, maka tambah sedih. Ya, tapi begitulah manusia mencari identiti, dia mencari pembenaran bahwa saya sedang sedih, ya. Apalagi sedihnya itu dia tidak terima. Wah, saya sedih karena ditinggalkan begini begitu, ditinggalkan orang lain, ditinggalkan begini begini. Akhirnya sedih itu seolah pembenaran. Jadi kita tidak ada tanggung jawab. Kalau kita sedih karena orang lain, berarti kita tidak punya tanggung jawab. Kalau menurut saya, sedih itu mungkin karena saya salah. Jadi masih ada tanggung jawab. Tapi kalau menyalahkan orang lain, tidak ada tanggung jawab, ya. Nah, itulah. Nah, kemudian menjadi pribadi memikat itu penting, ya. Kalau para selebriti, ya, lihat para selebriti,
pasti pakaiannya keren ya, jam tangannya mahal ya, terus tasnya juga ya bukan tas bermerek ya, bajunya bermerek ya, tapi ngomongnya juga harus harus bagus ya, jangan cuma gayanya saja bermerek nanti ngomongannya ndak amburadul ya. Jadi nah, seperti iklan-iklan ya, seperti iklan-iklan itu ya. Nah, gitu. Menjadi pribadi yang memikat, mempesona itu adalah sebetulnya tidak susah. Tapi kita harus tadi memiliki pengetahuan yang cukup ya. Nah, kalau di istilahnya apa namanya itu? Apa namanya istilahnya? Apa namanya? Pemilihan ratu ya, ratu Indonesia, ya, pemilihan putri ya. Nah, itu kan pasti brain otaknya ya. Kemudian beauty kecantikannya, kemudian behavior tingkah lakunya ya, ada 3B ya. Brain otaknya artinya pemahamannya ini ya, brain itu pemahamannya, kemudian beauty yang nampak ya, artinya senyumnya, lirikanya ya, gerak-geriknya ya, itu namanya beauty ya, kecantikan ya, kegagahannya ya. Makanya sering di TikTok itu di TikTok saya sering diminta tunjukkanlah ya, tunjukkanlah foto pribadimu yang paling menarik ya, senyum yang paling menarik. Itu sering saya tunjukkan. Makanya sering saya kalau selfie itu pagi hari ya, saya kasih tahu kalau selfie itu pagi hari, jangan siang hari. Kalau siang hari itu jelek ya. Memang bisa difilter, tapi bagus kalau foto itu jam 6, jam 7 pagi, kalau sore jam 5, jam 6 itu bagus fotonya ya. Enggak usah filter, sudah bagus. Saya sering foto itu pagi hari. Enggak usah difilter ya. Difilter juga lebih bagus ya. Tapi saya katakan ya, saya katakan pada diri saya sendiri, di TikTok saya ya ada filter, tapi saya ingin yang natural, back to nature ya. Nah, tadi pribadi meningkat ya, ini jadi agak jauh ya. Nah, dan yang terakhir, dan ini mungkin berbeda konsepsi dengan saya, persepsi tentang orang yang sehat, diri yang sehat pasti kebahagiaannya melimpah ruah ya. Karena begini ya, orang berpikir kebahagiaan itu dicari baru dapat. Bukan, salah. Kebahagiaan itu bukan dicari baru dapat, tapi kebahagiaan itu sudah ada dalam diri kita, cuma kita tidak bisa menyadari. Nah, itu yang benar ya. Nah, tugas kita sebagai manusia yang memiliki diri yang sehat, kita menyadari apa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Itu ya. Apa yang diberikan Sang Pencipta? Yaitu tadi, rasa, segala rasa sudah dikasih sama kita waktu kita lahir. Ya, semua rasa sudah. Ya, rasa suka sudah, rasa duka sudah, rasa berani ada, rasa takut ada, rasa cinta ada, rasa benci ada, ya, rasa bangga ada, rasa rendah diri ada, semua ada. Tinggal manusia saja menyadari. Maka ada buku ya, ada buku ya, judulnya Awareness, kata karangan Pastor Anton de Mello mengatakan demikian. Sekarang ada bisnis baru. Apa bisnis baru? Ya, bisnis baru itu adalah bisnis kesadaran. Karena banyak orang hidup itu tanpa kesadaran. Ya, Carol Sagan ya, terima kasih. Saya lupa, terlalu asik, saya tidak sapa. Ya, saudara Carol Sagan. Ya, Carolina ya. Kalau bahasa Latin, saya pernah belajar bahasa Latin. Kalau Carolus itu laki-laki. Nah, kalau Carolina berarti menjadi apa namanya, feminin ya, perempuan. Nah, makanya ada kalau laki-laki itu maskulin ya, itu bahasa Latin ya. Maskulin itu laki-laki. Kalau Carolus, maka kalau perempuan menjadi Carolina. Nah, itu ya. Nah, Paulus kalau perempuan Paula. Nah, ini pengaruh bahasa Latin ya. Ya. Nah, begitu. Kalau ingin tahu ya. Ya, Yusuf menjadi Yosefa. Nah, ya toh? Nah, kalau saya kan pernah belajar bahasa Latin ya.
Cuma setahun saya belajar bahasa Latin ya, lumayan lah tahu ya. Jadi banyak istilah-istilah di dunia ini kebanyakan memakai bahasa Latin. Kan dulu bahasa Latin itulah bahasa daripada bahasa orang-orang terpelajar. Ya, sampai sekarang bahasa Latin masuk di bahasa Indonesia banyak sekali ya. Misalnya prospek ya, progress ya, provider, semua itu bahasa dari sana. Ya. Nah, macam ini apa natura semua ya. Sekolah semua dari bahasa sana ya. Kita dalam bahasa pendidikan kita memang sangat miskin ya. Memang kita adalah dulu negara terbelakang ya. Kalau kita negara di barat sudah negara maju. Yunani, Romawi negara maju. Apalagi siapa tuh? Salmiah ya, termasuk sudah bergabung ya. Termasuk sudah bergabung ya. Jadi itu ya. Jadi kebahagiaan ini kalau menurut teorinya Mr. Tony sebetulnya sudah ada. Cuma karena kita mengalami kesusahan, kesedihan, kegalauan tiap hari, maka yang namanya rasa sukacita, rasa bahagia itu tertindis. Akhirnya karena tertindis, lama-lama hilang. Hari-hari mengeluh, hari-hari berkeluh kesah, lama-lama hilang. Atau tertindis. Nah, makanya begini. Ini buktinya ya. Sekarang saya bukti ya. Saya kan orang suka mengingat ya. Mengingat hal-hal yang yang kecil tapi penting. Saya punya cucu ya. Cucu saya waktu lahir di Rumah Sakit Pertiwi di Makassar. Itu belum 1 hari. Itu dibawa bayinya kecil mau dibawa dimandikan sama suster ya. Suster dikasih gendong begini. Nah, saya panggil cucu yang gagah kan laki-laki. Itu bayi ya, belum umur 1 hari sudah bisa tersenyum ya. Nah, ada yang orang Jawa mengatakan itu yang suruh senyum malaikatnya. Nah, kalau saya mengartikan rasa bahagia, rasa sukacita dalam diri kita itu sudah ditanamkan waktu kita sejak kita lahir. Semua rasa sudah dikasih. Rasa cinta, lawannya rasa benci. Rasa berani, lawannya rasa takut ya. Rasa senang, lawannya rasa susah. Ya, rasa bahagia lawannya penderitaan itu sudah ada. Iya, tergantung kita saja apa yang kita alami ya. Makanya banyak orang yang tidak bahagia itu karena kalau saya bahagia kalau rumahku bagus. Ya kalau rumahnya bagus, kalau tidak saya bahagia kalau anak saya jadi orang semua. Iya kalau jadi orang, kalau tidak apakah Anda tidak bahagia? Nah, saya bahagia kalau istri saya setia. Iya kalau istri saya kita setia. Kalau tidak, apa kita langsung sedih? Nah, saya bahagia kalau saya bisa hidup sampai tua sama istri suami. Iya kalau sampai tua. Kalau tidak, nah jadi kalau menurut teori yang saya fakta ya, bukan teori lagi. Jadi rasa sukacita, rasa gembira, rasa senang itu sebenarnya sudah ada dalam hati kita. Maka kalau kita ngelucu, orang langsung tertawa. Makanya bukan menawa tapi tertawa dengan sendirinya, refleks. Ya, kalau menangis itu dibuat. Tidak ada orang tertangis. Kenapa? Kenapa? Tidak ada istilah tertangis, tapi menangis. Berarti dengan sengaja. Kalau tertawa itu dengan sendirinya, karena memang sudah ada. Ya, makanya saya mengatakan bahwa susah itu sebetulnya akan hilang. Yang tinggal pasti yang senang. Ya, karena sudah ada. Susah itu ada yang mengatakan, susah itu adalah ujian. Ada yang bilang ujian dari Tuhan. Masa Tuhan nguji? Ya terserah, itu namanya keyakinan. Saya tidak membahas baik dan buruknya. Nah, itulah makanya kalau kita benar-benar sehat, mari kita sehatkan diri kita dulu. Ya. Kalau kita sudah sehatkan diri kita sendiri, ya kita bisa. Tapi kalau kita belum sehat, tidak bisa. Ya. Nah, makanya orang harus sehat dulu spiritualnya. Aku harus sehat. Saya harus memiliki banyak pemahaman tentang segala sesuatu. Saya harus memiliki kesadaran yang tinggi. Ya, karena kesadaran itu apa? Ada yang mendefinisikan apa Mr. Tony, apa artinya kesadaran? Dia ada yang menjelaskan. Kesadaran ya. Kesadaran adalah ya kemampuan seseorang ya untuk merasakan, karena kesadaran adalah rasa ya, bukan pikiran, untuk merasakan benar atau salah ya. Itu benar salah dirasakan, bukan dipikirkan benar atau salah. Sesuatu itu baik atau buruk. Nah, dia bisa
rasa-rasanya ini kok baik, rasanya tidak. Itu bisa dirasakan ya. Kemudian indah tidak indah ya, kan banyak orang suka indah ya, karena perempuan itu suka pakai pakaian yang indah, kemudian dikasih apa namanya lipstik, dikasih ini kan supaya indah ya, indah dan tidak indah, cantik dan tidak cantik ya. Nah, kemudian pantas dan tidak pantas. Oh, ini tidak pantas, jangan. Nah, ini pantas, ayo. Jadi itulah kesadaran. Tapi kesadaran bisa tinggi ya atau bagus kalau pemahamannya bagus. Maka semakin orang memiliki pemahaman yang bagus, kesadarannya akan menjadi tinggi. Nah, karena pengetahuan bagus, kesadaran tinggi, kehendaknya harus kuat. Karena yang memiliki kehendak itu hanya aku. Pikiran tidak memiliki kehendak. Tidak. Pikiran tidak ada kehendak. Tidak ada. Perasaan tidak ada kehendak. Tidak ada. Yang memiliki kehendak itu aku. Subjek yang mengerti. Ya. Kalau tidak mengerti bisa salah. Ya, contoh marah ya. Nah, ini contoh kecil ya yang hari-hari kita kecewa ya, kecewa saja. Nah, kalau Mr. Tony tahu ya, orang kecewa, semua orang pernah mengalami kecewa. Satu hari mungkin bisa 10 kali kecewa. Bisa ya. Tapi setelah kecewa ada yang marah dan tidak. Ya. Kecewa itu awal dari segala perbuatan adalah kecewa. Ya. Kecewa enggak punya ini, kecewa enggak punya ini, kecewa enggak punya ini, akhirnya marah. Ada yang tidak marah, tapi ada yang langsung marah. Nah, kalau marah, apa yang terjadi? Nah, marahnya tidak terkendali, bisa menjadi perkara. Ya, perkara yang tidak bisa terkendali, akhirnya bisa terjadi pertengkaran, pembunuhan. Itu awalnya ada dari rasa kecewa. Ya, kalau orang pencuri kan rata kecewa, kecewa tidak punya pekerjaan. Ya nyalahkan pemerintah, nyalahkan orang tuanya, ya nyalahkan situasi, ya semua disalahkan. Dirinya tidak ada kesalahan karena berarti dirinya itu tidak punya tanggung jawab ya. Orang yang suka menyalahkan orang lain artinya dia tidak memegang tanggung jawab, responsibility-nya tidak ada karena semua diletakkan pada orang lain. Jadi saya itu mengatakan ada istilahnya playing victim, itu dia kata bermain sebagai korban, makanya tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau saya tidak, segala hal yang saya alami kemungkinan saya yakin karena salah saya. Apa salah itu sekarang atau kemarin, pasti ada salah. Akhirnya saya bertanggung jawab. Iya, berarti kalau saya sekarang menderita, itu saya harus bertanggung jawab. Saya tidak boleh tenggelam. Maka saya harus move on istilahnya toh. Ya. Tapi kalau orang menyalahkan orang, tidak ada tanggung jawab. Sudah pasif mah. Pasif. Kenapa? Tidak ada tanggung jawab. Itulah kartu mati bagi orang yang ingin maju. Suka menyalahkan pemerintah, nyalahkan ini, akhirnya apa? Dia tidak tanggung jawab, hidupnya tidak punya tanggung jawab, kerjanya marah-marah ya, kayak ini yang ribut di mana, yang di media massa, itu kan orang marah-marah karena dia kecewa ya, nah, kecewa. Tapi orang sekarang kan kita tidak perlu terpercaya, mungkin orang kecewa itu kenapa? Ya itu karena kurang duit ya. Karena orang kalah pilpres, kalah ini, akhirnya dia kecewa. Setelah kecewa, ya dia ada membayar orang cari panggung. Jadi saya sudah, apalagi sekarang zaman modern ya, ada orang yang suka terkenal, tapi bukan dengan nama baik. Kalau dalam bahasa Inggris ada bahasanya, kalau terkenal dengan nama baik, namanya famous, ya. Tapi kalau terkenal dengan nama buruk, namanya notorious. Jadi banyak orang sekarang ingin terkenal, tapi dengan nama yang jelek, tapi dia dapat uang. Nah, itu orang sekarang jadi itu motif untuk orang melawan Prabowo, melawan pemerintah. Itu motifnya saya ragu, bukan motif itu. Motifnya cari panggung, cari uang. Karena dari media massa dia upload di YouTube, upload ini dia dapat uang, dia menjadi terkenal, ya. Jadi sekarang kita tidak gampang percaya kepada motif seseorang untuk keluar di media massa. Karena ada yang membayar, ada yang dibayar. Seperti demo, kalau demo dulu di Makassar tuh kalau demo saya masih ingat tahun 2000-an. Kalau tukang becak kasih demo, ya kasih uang. Ya karena saya ketemu dengan korlapnya, korlap akan apa itu korlap yang apa namanya? Korlap yang demo itu yang suka mencari orang, ya. Saya kenal itu di Karibosi dulu waktu saya masih kerja di Makassar, ya. Jadi orang kasih uang. Jadi orang demo kalau tidak ada uangnya, tidak mau, saya mau. Panas-panas. Apalagi nanti kena gas air mata dan sebagainya. Kalau tidak ada yang bayar, mana mau. Makanya sekarang sudah demo masih ada, tapi masih berkurang. Ada yang demo 1 orang, 10 orang, ya itu biasa.
Nah, para pemirsa yang sekalian, barangkali ini sudah ada 45 menit ya. Biasa saya sebelum 1 jam saya sudah berhenti ya. Ya, saya lihat ini di TikTok ini saya belajar saja. Biasanya kalau sudah saya 30 menit itu ada suka itu mengalir ya. Like itu sudah mengalir, saya lihat. Ini belum ada. Saya tidak tahu, karena mungkin saya dikatakan melanggar karena saya tidak mau mengundang orang. Ada itu kan diundang, saya tidak undang ya. Ini saya tidak undang ya. Saya ingin fokus pada jalur pemikiran saya. Saya punya target ya. Karena ini kan live saya tetap tersimpan ya. Itu live itu akan saya bagikan kepada teman-teman TikToker yang lain ya. Kalau cuma melihat ini kan biasanya yang diupload kan cuma 1 menit, 40 menit. Nah, itu kan untuk apa? Tidak bisa. Tapi kalau nanti rekamannya saya bagikan kepada teman-teman, ya biasa mereka terima kasih, dikasih pencerahan oleh Mr. Tony ya, mengenai diri yang sehat. Ya, jadi saran saya, Mr. Tony, tadi saya katakan awal, ya saya kembali kepada awal lagi, saya rekap bahwa Mr. Tony memiliki harapan sehat sampai akhir hayat. Bahkan saya mengatakan sebelum saya dipanggil Tuhan, saya masih bisa ngomong sama anak-anak saya, dengan tetangga saya masih bisa ngomong, nah begini, dan itu yang pernah ada di kampung saya ada, ya. Sebelum meninggal masih ngomong, ya. Ngomongnya ngomong masih jelas, ya. Itu nenek saya dari bapak saya juga demikian, ya. Beberapa menit sebelum meninggal masih bicara, ya. Saya punya bapak juga demikian, beberapa jam sebelumnya masih bicara. Nah, itulah yang menginspirasi saya, karena di Jawa itu ada orang mau meninggal dunia, cuma dia mandi dulu, dia kuku dipotong-potong, dia sudah bagian bagus, sholat, baru dia dipanggil Tuhan. Nah, itulah suatu yang ya di luar ekspektasi setiap orang, ya pasti di luar. Kalau saya coba, ya manusia kan dikatakan manusia cuma berusaha, makanya doanya kalau kita doa kepada Tuhan harus minta demikian, ya Tuhan saya bikinlah doa ya, salah satunya ya. Ya Tuhan, semoga nanti kalau Tuhan mau mengambil roh saya, nah, saya mohon Tuhan memberitahu kepada saya, ya, kapan, di mana, ya, supaya saya bisa mempersiapkan dengan lebih baik. Ini harus diminta. Jangan kita istilahnya tidak minta sama yang kuasa. Ya Tuhan terserah. Wah, kamu tidak pernah minta. Saya kasih aja terserah saya. Tapi kalau kita minta, mungkin kok minta terus tiap hari minta. Jadi saya kalau 2 jam 3 siang itu akan, kalau di Kristen ada doa Koronka. Itu saya minta di situ. Bagaimana kalau nanti Tuhan mau panggil saya, tolong dikasih tahu harinya, jamnya, tanggalnya, sehingga saya bisa siap-siap dengan bagus. Belum pernah dengar pasti ya, para pendengar. Belum pernah dengar kan? Nah, jadi itu. Oh ya, adalah penonton lama dan rising star di live-mu. Ya, user 683938328830. Saya tidak tahu. Ini orang dikatakan tanpa nama. Takut disebut namanya. Mungkin takut dicari temannya. Ya, biasa begitu. Kalau saya, nama saya sudah jelas. Di TikTok, Mr. Tony. Singkatnya dari Antonius Yoko. Di YouTube juga ada Antonius Yoko. Ya. Nah, ini sudah mulai ya. Terima kasih yang sudah bergabung dengan saya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih.